ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar Bapak Ibu tidak datang. Tidak usah kau datang, tidur saja, ini libur, tidur saja, kau sholat subuh di rumahmu saja. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah tiba di masjid ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sudah, pulang, cepat pulang. Pulang sudah, kau ngantuk, tidur di rumahmu, lebih faedah kau tidur. Saya curiga yang pulang tadi itu bagian dari kena godaan. Apakah setelah Bapak tinggal di tempat ini dulu sekarang di masjid ini setan menyerah? Enggak. Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Ambil gambar. Itu setan itu. Mana Bapak bisa konsentrasi dengar ceramah kalau Bapak sembunyi? Maka bapak-bapak yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya Bapak sudah kena godaan setan. Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang setan. Pilih. Maka mohon berkenan simpan dulu HP-nya, kita konsentrasi dengar ceramah. Ya, bisa? Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, alhamdulillah materi yang diberikan pada hari ini bertepatan waktu dengan Aidil Kurban, yang dimana kita tahu pada bulan Zulhijjah ini kita menyembelih binatang. Apa hubungannya Ustaz? Karena tata cara penyembelihan binatang dan nilai-nilai kehidupan penyembelihan binatang tersebut sangat erat kaitannya dengan seorang keluarga. Sebuah keluarga yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menjadi teladan buat kita. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Karena penyembelihan hewan kurban itu tidak akan mungkin terjadi pada saat itu andai saja Ibrahim alaihissalam bukanlah keluarga orang yang beriman. Nah, mari kita dengar sedikit sejarahnya supaya ada kaitannya juga dengan ibadah kurban yang akan datang. Ibrahim alaihissalam suatu ketika melakukan penyembelihan binatang yang waktu itu belum disebut kurban. Ya sedekahlah 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 domba. Berapa banyak itu kalau dirupiahkan Pak? Satu onta sekarang 25 juta. Berarti 100 sudah 2,5 miliar. 300 sapi. Anggaplah sapi paling murah 15 juta. Sudah berapa itu? 1,5 berapa? Ya pokoknya 4 miliar. Ya. Nah, tambah 1000 domba. Ya kurang lebih lah 1 miliar juga. Ya kalau dirupiahkan kira-kira 7 miliar. Ada di sini kompleks? Ada pernah di sini yang beli 7 miliar? Kalau pilkada mungkin ada Pak.
Seluruh orang memuji Ibrahim, termasuk malaikat. Wah, hebat kau Ibrahim, menyembelih banyak begini. Begitu dipuji Ibrahim alaihissalam, datang penyakit manusianya. Karena Ibrahim itu manusia biasa, cuma diberi keistimewaan. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, kecil ini bos, jangankan binatang, andai saja ada anakku juga kupotong. Ini ucapan orang yang belum punya anak. Sama lah kita. Kalau kau pilih saya anggota dewan, tenang mas bro, semua urusan di kompleks ini telepon saya, di nomor telepon saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada kan begitu di sini? Banyak. Ada. Banyak. Ada. Ada di Surabaya begitu. Ono apa ono? Ono. Ono. Ono rek. Kau salah. Kenapa kau pilih? Nah, begitu Ibrahim dipuji, kecil ini. Andai saja ada anakku juga saya potong. Nah, berlalu lagi 8 Zulhijjah. Ibrahim dalam mimpi. Ibrahim, sekarang ada anakmu, potong itu anakmu. Kan lama itu Ibrahim tidak punya anak, Pak. Lalu menikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah berkata, bang, kamu kan nabi, harus ada penerus. Kita tidak punya anak ini. Kau nikah lagi lah. Allah karim. Mana kira-kira istilah itu? Saya kira yang hadir di tempat ini tidak akan mencontohnya, Pak. Kata Ibrahim alaihissalam, ndaklah. Ya, kalau ini takdir saya tidak punya anak, sudah begini aja. Tapi didesak sama istrinya, kau nikah bang, supaya ada generasi penerus. Ndak. Ibrahim Pak, disuruh nikah ndak mau. Bapak dilarang sembunyi-sembunyi Pak. Nah, didesak-desak terus. Allah Akbar. Lalu Ibrahim berkata, ya oke, baiklah kalau begitu. Tapi sama siapa? Lalu Siti Sarah berkata, sudah mas, tidak usah jauh-jauh. Ini aja pembantu kita, Siti Sarah, Siti Hajar. Masya Allah. Itu menunjukkan tidak ada perempuan ikhlas 100% untuk suruh kawin lagi suaminya. Kalau dia ikhlas, mestinya dia bilang, wes, cari aku sendiri, mana yang ku suka. Tapi ini tidak. Nah, saya kasih nikah kau, tapi saya carikan siapa? Ini pembantu kita. Jadi jangan pikir bapak akan dikasih isi. Tidak mungkin. Kata kawan saya, lebih baik minta maaf daripada minta isi. Kalau isi kau minta, palu-palu yang baru datang. Nah, sudah. Akhirnya nikah. Setelah menikah, Siti Hajar hamil. Lalu melahirkan anak namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah melahirkan pula anak namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunan orang Yahudi. Jadi sebenarnya Yahudi dengan kita ini Islam masih saudara, masih satu kakek. Cuma Yahudi kurang ajar. Nah, Bapak ikut mendorong dan membantu Yahudi menembaki orang Islam bagi mereka yang merokok. Apa hubungannya Ustaz? Karena rokok itu semuanya pemilik sahamnya orang Yahudi. Jadi kalau Bapak mau mengambil hikmah, memerangi Yahudi, berhenti merokok. Kanyang Yahudi, bunuh Yahudi, tapi Bapak merokok. Itu Bapak mendorong orang Yahudi membunuh orang-orang Palestina. Dan Bapak pasti dicari nanti di akhirat. Mana ini yang berikan peluru orang Yahudi? Apa hubungannya? Bapak harus tahu orang Yahudi itu setiap dia punya keuntungan dari bisnisnya, dia kirim ke negaranya,
untuk membangun negaranya. Tidak mungkin ada pembangunan yang baik kalau negaranya tidak aman. Agar negaranya aman, dia bentuk pasukan perang. Dari mana dia beli pasukan perang itu persenjataannya? Dari bapak beli rokok. Berhenti merokok, Pak. Dan orang biasa perokok itu kayak orang sejak orang beli-beli. Coba dia orang merokok, Pak, kerjanya juga. Itu aja dia kerja 5 menit. Sekali-kali isap kunyah. Jangan marah, Pak, ya, jangan marah, Pak. Kalau bapak marah tidak apa-apa. Woi, saya mau boleh juga sebentar ini. Ya, saya cinta bapak karena Allah. Mudah-mudahan pembeli rokok bapak tabung, belikan saat kurban. Ada faedah. Nah, sudah itu tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya, Ibrahim, kau pernah nasar kalau ada anak saya sembeli. Kau punya anak sekarang, potong itu anakmu. Ibrahim bangun. Ini mimpi atau apa? Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali nampaknya? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau anak banyak, ya kita cari yang nakal. Saya potong anakku. Ada 4 anak, mana yang tidak sholat itu? Ibrahim berpikir-pikir, ini mimpi atau wahyu? Wahyu atau mimpi? Mimpi atau wahyu? Berpikir-pikir. Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Artinya hari berpikir-pikir. Ya. Nah, tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam mimpi lagi. Ibrahim, potong itu anakmu. Bangun lagi Ibrahim. Ini bukan mimpi. Ini wahyu. Kok jelas sekali dan 2 malam berturut-turut. Ini wahyu. Ibrahim alaihissalam pada malam itu yakin ini perintah Allah, saya harus laksanakan. Maka tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Mantap keyakinannya. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam dia panggil anaknya, ajak ngomong. Mail. Ismail. Sini dulu. Nah, Bapak. Ini ada masalah. Nah, apa, Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Ini jadi masalah. Bagaimana menurutmu? Bapak-bapak, kalau anak di rumah diajak ngomong gitu, nah, saya disuruh potong kau. Karena bapak punya anak di rumah cerdas, apa jawabannya? Kenapa saya, Pak? Saya kan masih muda. Itu aja kakek saya sudah tua. Lihat toh, ini jawaban anak orang pintar, bukan soleh. Ya kan masuk akal. Kenapa yang anak-anak? Ya lebih baik yang sudah tua, sudah muka-muka sakaratul maut. Tapi Ismail alaihissalam bukan anak pintar, tapi anak soleh. Pak, kalau ini perintah Allah, don't worry, jangan cemas, laksanakan. Insya Allah Bapak akan mendapati saya sebagai anak yang sabar. Lalu, baiklah kalau begitu. Teladan pertama, mendidik anak jangan otoriter. Mentang-mentang Bapak gagal jadi tentara, pokoknya wes setuju orang tidak setuju, tentara. Tapi saya senang tukang, Pak. Anda ada urusan dengan tukang-tukang. Saya mau jadi tentara. Niatnya baik, caranya salah. Maka mendidik anak tidak boleh otoriter. Itulah sebabnya Nabi katakan, didik anakmu sesuai zamanmu. Saya heran lihat orang tua sekarang mendidik anaknya sangat longgar, kurang perhatian. Yang dia pikir anaknya mangan. Nanti kalau bapak mati, kamu makan apa, nak? Apa begitu pertanyaan Ibrahim kepada anaknya? Bukan. Ibrahim alaihissalam tanya kepada anaknya,
Nah, kalau besok lusa bapak mati, mata buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah nanti nak? Yang dipikirkan anaknya, orang tuanya. Sembahanmu nanti kalau saya tidak ada nak, kamu masih sholat dah. Kalau bapakmu nanti sudah wafat, kamu masih ngaji dah. Kalau bapakmu nanti wafat, kamu pilih istri yang Islam dah. Sekarang orang tua, apa kamu makan nanti nak? Nanti kalau bapak mati kamu tinggal di mana? Ngapain cemaskan perutnya anak? Anak lahir itu sudah disertai dengan rezekinya. Itu rezeki aplikasi ibarat handphone, aplikasi bawaan. You mau atau tidak, kalau beli HP ada aplikasi bawaan. Salah satu aplikasi bawaan itu namanya nomor kontak. Bapak mau hapus tidak mungkin. Itulah sebabnya di komplek ini tidak ada anak mati kelaparan. Kenapa? Rezeki itu Allah sudah jamin. Yang membuat bapak miskin bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena selera bapak melebihi yang Allah kasih. Allah kasih gaji 3 juta 1 bulan, gaya hidupnya 7 juta, akhirnya pinjol. Anak pak tidak usah cemas isi perutnya, Allah sudah jamin. Tidak keluar dari rahim seorang ibu tanpa Allah sudah jamin rezekinya itu anak. Itu aplikasi bawaan, itu rezeki. Cuma kita sekarang terlalu cemas dengan isi perutnya anak. Tolong jawab saya dengan jujur. Di kompleks ini ada enggak mati kelaparan? Ada enggak? Gak ono Ustaz. Iya toh? Iya. Tapi kira-kira ada enggak anaknya narkoba? Ada enggak anaknya balapan liar? Ada enggak taburan? Ada. Berarti isi perut bapak udah usah cemas. Yang bapak cemaskan kalau anaknya enggak bagus akhlak. Jangankan manusia yang punya akal, jangankan manusia yang punya sarjana, cicak aja Allah jamin rezekinya. Bapak tahu cicak? Tahu cicak pak? Apa makannya? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal pak. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Iya, di mana ketemunya? Enggak masuk akal toh. Cicak kan cuma di dinding, sembunyi-sembunyi. Tapi makan nyamuk yang Allah yang ngatur, rezekimu saya ngatur. Makanya dari dulu waktu si kecil ada lagunya itu anak-anak kita. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk yang datang pak. Lalu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah cicak kalau dia lompat pak. Itu enaknya saya waktu kecil pak, lagu-lagunya itu memang ada inspirasi di dalamnya. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Itu nasihat pak. Lagu-lagu kita zaman kecil. Sekarang lagunya anak-anak kita apa? Cikampek tas kemelet tapi cerdik gara-gara dia. Pelajaran pertama, sedulur-sedulur, perhatikan didik anak. Jangan abaikan soal ini. Zaman kita kecil belum ada medsos. Dalam zaman kita kecil belum ada video call. Zaman kita kecil belum ada tunjungan plaza. Tapi orang tua pada zaman itu sangat ketat mengawasi anaknya. Dek, mana itu anak kakakmu nak yang perempuan? Kok sudah mau maghrib belum pulang? Itu orang tua dulu tuh mau maghrib dia cari anaknya. Bahkan kami orang Bugis, kalau perempuan malam-malam dibawa sama cowoknya, dia panggil itu anaknya laki-laki, kopi cari itu kakak itu perempuan, pukul dia sama cowoknya, disuruh pukul itu perempuan saudaranya. Harga diri, rasa malu. Sekarang
pulang-pulang anaknya dan dicari. Lebih dia cari itu ayamnya hilang. Mana ayam jantan? Kalau begini model bapak didik anak, jangan harap anak doakan kamu nanti di kubur. Kalaupun dia datang ziarah kubur, dia udah doakan kalian. Siapa yang doakan? Apa dia doa? Dia bikin pak selfie. OTW ziarah kubur. Zaman kita kecil pak, melihat aurat perempuan itu tidak ada dalam pikiran kita. Perempuan zaman dulu saya kecil, karena waktu itu belum populer namanya jilbab. Tapi perempuan, sangat dia jaga harga dirinya berpakaian. Saya ingat kalau ada kawan saya perempuan itu jatuh ballpointnya pak, itu dia pegang itu dulu sini lehernya. Nah, dia begini. Kan tidak dulu rok pendek, dia pegang roknya di belakang. Kenapa? Tidak mau kelihatan ini, tidak mau kelihatan dari bawah. Apalagi sekarang pak, Bapak lihat perempuan sekarang, dia pakai blokar jalan. Kita yang menderita pak. Dilihat dosa, tidak dilihat karena bagus. Nah sekarang kenapa bapak-bapak longgar mendidik anaknya? Zaman dulu orang tua kalau mau lebaran, dia bawa anaknya beli pakaian. Kenapa? Karena dia mau tahu pakaian apa yang dibeli anaknya. Nak, tidak cocok kau beli itu nak. Kelihatan dadamu. Kamu masih gadis, kamu perempuan muslimah, kamu orang terhormat, tidak cocok kau pakai begitu nak. Akhirnya apa? Dia tetap mau beli. Ya sudah, kalau kamu mau pakai itu beli sendiri no. Saya tidak mau belikan kamu, saya tidak mau bersekutu masuk neraka. Itu orang tua dulu. Sekarang karena tidak mau repot, ini nak beli ini ada orang kau beli sendiri. Namanya anak-anak pertimbangannya belum dewasa, dia belilah pakaian seperti yang dilihat di sinetron. Itu sinetron dia jual dirinya untuk laku, dinonton. Kalian, anak kalian bukan artis. Artis ya masih wajar lah kalau dia begitu. Kenapa? Dia cari nafkah dari seperti itu. Dan artis masih agak baik dilihat, kulitnya masih menarik. Anak kita banyak baut-bautnya. Maka tidak mungkin keluarga bahagia kalau anak kita durhaka. Gimana supaya anak baik Ustaz? Satu, kasih nama yang bagus. Nama yang bagus itu bukan nama selebriti. Nama yang bagus itu bukan nama pemain sepak bola. Saya kasih kau anak Lionel Messi. Kenapa? Supaya kau jago main bola. Apa kita sekarang tidak pernah masuk Piala Dunia? Mudah-mudahan besok malam Indonesia menang. Saya sakit hati kepada Pak. Penting juga itu penjaga gawang kebobolan. Ya, satu, kasih nama yang baik. Ada orang bilang apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau kita semua tidak ada nama, Pak. Bagaimana kita mau caleg? Pilih saya, siapa? Anu. Siapa nama? Anu. Nama itu bodoh kalau kita katakan apa arti sebuah nama. Dalam Islam, nama adalah doa. Nama identitas. Coba Bapak sebut nama. Minimal dua yang saya bisa tahu. Apa? Satu suku, dua agama. Jeneng siapa rek? Margono, Jawa. Iku siapa? Margona, Sunda. Iku siapa? Ambodale, Bugis. Tidak mungkin ada orang Jawa namanya Ambodale, tidak mungkin. Pasti orang Bugis. Iya toh? Dari nama kita bisa tahu sukunya. Yang kedua, dari nama kita bisa tahu agamanya. Siapa namamu? Abdurrahman, pasti Muslim. Siapa namamu? Bertus Markrius, non-Islam. Nama penting Pak. Nah, saya kasih kau nama Khalid supaya kau punya sifat seperti Khalid sahabatnya Nabi. Nah, saya kasih kau nama Umar supaya apa? Kau punya sifat seperti sahabat utamanya Nabi Umar bin Khattab.
Kasih nama. Apa faedah nama itu hanya sampai di dunia? Tidak, sampai di akhirat. Apa maksudnya Ustaz? Di akhirat kelak, ketika kita dikumpul di satu padang namanya padang mahsyar, itu ngantri orang untuk diadili, Pak. Sedulur-sedulur masih ingat waktu pemilu kemarin? Masih ingat? Di kompleks ini ada berapa TPS? 2. Satu TPS berapa suara? 300 kasih ngantri. Ya kan? Iya. Itu nunggu sampai siang. Padahal TPS-nya masih ada tenda. TPS-nya masih dikasih konsumsi. Nah, dilayani oleh beberapa kotak suara. Itu masih ngantri. Cuman 300 orang, Pak. Di mana dari Adam sampai kiamat? Berapa triliun? Satu loket. Karena hanya satu Allah. Berapa lama kita nunggu giliran, Pak? Siapa dulu yang dipanggil? Ah, ini fungsinya nama. Nama-nama Islam dulu yang dipanggil, Pak. Meskipun kakek kita lebih dulu wafat, tapi namanya tidak Islami, dia di belakang. Siapa dulu yang dipanggil? Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Dasat Latif. Ini dulu dipanggil, Pak. Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Titi. Di belakang semua. Kan ketawa saya serius. Apa bayangkan yang namanya tidak Islami ya? Wah, apa tidak? Dalam terlambat tidak, Islamkan mulai besok. Hari Idul Adha, mulai hari ini nama saya islamkan. Dari nama Margono, saya islamkan menjadi Muhammad Margono. Tidak nyambung Ustaz, biar aja tidak nyambung. Yang penting Bapak selamat di akhirat. Ini bukan candaan, ini serius, Pak. Ya, cuma jangan seperti mahasiswa saya. Baca namanya W Taufik W. Nah sekali W-nya, saya belajar kau ringkas, kau dipotong panjang, tulis. Jangan terlalu panjang Ustaz. Tulis, tidak buat tafsir. Siapa namamu? W Taufik W. Wabillahi Taufik Wabillahi. Bercanda. 2. Supaya anak itu bisa soleh dan soleha. Yang kedua, setelah beri nama yang baik, jangan kau beri makan uang haram. Coba deh lihat anak-anak pejabat yang suka korup. Anaknya itu 3 biasanya. 1 pengedar, 1 pengisap, yang cewek kawin lari di bawah bandar. Tapi coba lihat anak-anak penghafal Quran, anak-anak imam, anak-anak yang bagus agamanya. Biasanya bapaknya sederhana, kerja pun tidak jelas, tapi karena makannya uang halal, anaknya akhirnya apa? Jadi Pak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingin punya anak yang soleh dan soleha, jangan beri makan uang haram. Maka istri yang baik, begitu datang suami, pertanyaan pertama setelah dikasih amplop, Alhamdulillahirrahmanirrahim Bang, dapat rezeki. Tapi ini biasanya cuma 3 juta kau dapat. Sekarang kok bisa 3.500.000? Dan mana ini 500? Inilah istri yang baik. Kalau halal Pak, Alhamdulillah. Kalau haram, saya tidak mau kasih makan anak saya. Silakan kau makan sendiri. Itu istri yang baik. Kira-kira istri di rumah bisa enggak Pak? Ibu-ibu bisa enggak? Bisa. Pak Ali dia bilang, 500.000 masih bisa, 500.000, tapi 50 juta? Sini Bu, sini Pak. Maka jangan beri makan uang haram, barang-barang haram. Mohon maaf kalau saya harus katakan, salah satu di antaranya yaitu uang kredit. Hati-hati Pak, karena sampai sekarang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas mengatakan haram, sebagian juga mengatakan boleh, halal selama kondisi darurat. Termasuk memberi makan uang haram adalah menerima serangan fajar ketika pilpres kemarin. Wane piro. Pilpres tuntas.
mau pilkada, pemilihan kepala daerah. Hati-hati Pak. Jangan memilih pemimpin hanya karena duitnya. Jangan memilih pemimpin hanya karena popularitasnya. Jangan memilih pemimpin karena satu partai, karena semua tidak akan masuk daftar pertanyaan. Kenapa kau masuk? Kenapa kau pilih itu? Satu partai Tuhan. Kenapa kau pilih itu? Saya dikasih duit. Tapi pilihlah pemimpin yang Anda yakini bisa menyelamatkan akidah anak-anak kita. Jangan makan uang haram. Nah, yang ketiga, cara mendidik anak supaya punya anak yang soleh dan soleha, berikan teladan. Kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita katakan, nah jangan kau merokok. Kalau saya dapat kau merokok, saya bakar itu bibirmu. 10 menit kemudian, nah kau pergi beli rokok dulu. Gimana ceritanya? Kau sholat, nah awas kalau kau tidak sholat. Anak kita, bapak gimana? Apa yang bapak mau katakan? Suruh anak sholat kalau bapak sendiri tidak sholat. Kasih teladan, kasih teladan. Anak ini penting. Kenapa? Ketika bapak ibu sekalian masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa doakan kita. Mana ada orang yang ingat kita kalau sudah dikubur? Ibu-ibu yang ada di samping, halo ibu, ibu, kalau besok-besok ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami, kawin lagi bu. Siapa yang doakan bapak? Anak. Apa bapak tidak mengharap ketika usia senja 3 anaknya musyawarah? Bapak sudah pensiun ini, Dek, karena bapak sudah pensiun, mulai bulan depan kita harus ngirim, bawa duit ke orang tua, 1 anak 500.000, 1 anak 1 juta, 3 anaknya 1,5 juta dari anaknya, seolah-olah gaji pensiun. Begitu makin tua, apa kata anak saudara-saudaranya? Ayo Dek, kita patungan, umrohkan bapak. Begitu sakaratil maut, ada anaknya di samping kanannya baca Yasin, ada anaknya di samping kiri bisik telinganya bacakan kalimat tauhid, di kakinya dibawa, dia pijit orang tuanya sambil ngaji. Kita berharap seperti itu. Daripada anak kita cerdas, tinggi pangkat jabatan, banyak duitnya, ketika orang tuanya sakaratil maut tidak ada di sampingnya. Ketika diantar ke kuburan, anaknya masih sibuk dengan SMS dan WhatsApp. Masuk di kubur, anaknya masih sibuk juga dengan WhatsApp di grupnya. Dimasukkan ke dalam tanah, tidak ada anaknya yang masuk ke liang kuburnya untuk mengantar orang tuanya menghadap kepada Allah, tapi orang lain yang disuruh. Ketika sudah saatnya lewat, siapa yang doakan orang tuanya? Bukan dia, tapi siapa? Yang diundang adalah orang-orang yang agamanya, ya, adalah dia sholat tapi berdoanya tidak tahu tata caranya. Akhirnya apa? Dia minta, Bang, doakan, Mas, doakan orang tua saya. Kata ini yang suruh minta doa, baik, duduklah ibu, duduklah ini anaknya. Pak imamnya pun atau Pak Ustadz yang diundang pun, yang diberi gelar Ustadz, bukan karena ilmunya. Berdoa, Allahumma ghfirli. Kata anaknya, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Kasihan ini anak. Dia kira bapaknya didoakan, ternyata bapaknya yang baca doa didoakan. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Katanya amin. Dosanya yang baca doa. Wali walidayya, kedua orang tuaku, kata amin. Siapa yang dia doa? Kedua orang tuaku. Siapaku? Dia baca doa. Mestinya Allahumma ghfirlah, ya Allah ampuni dosa kami. Siapa kami? Siapa yang mengaminkan doa itu? Percayalah, Bapak masuk alam kubur, hatam, selesai semua urusan dunia. Dan pada saat itu kata Nabi, tertutup semua, tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Yang bisa menolongmu di alam kubur anak yang soleh dan soleh. Saya mau tanya, Bapak Ibu tolong jawab, bisa enggak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa? Tidak bisa Pak. Bisa enggak anak kita jadi polisi tentara tidak pernah daftar sekolah tentara polisi? Tidak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun dia pengangguran? Bisa. Maka didik anak Bapak.
Terutamanya kita ini yang muka-muka sekaratul maut depan saya ini. Ini anak Pak. Apa Bapak tidak bahagia punya anak yang soleh dan soleha? Ketika orang sudah melupakan kita, anak kita setiap sholat 5 waktunya selalu sujudnya, ya Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu, teladan dari kisah Ibrahim alaihissalam dalam rumah tangga. Kemudian setelah anak punya pasangan yang baik Pak, soleh dan soleha, alangkah bahagianya berumah tangga. Kita pergi cari nafkah, nge-grab, warung makan, ke pasar dagang, jam 8 masuk WhatsApp istri, Bang, jangan galau dalam cari nafkah, jangan menghalalkan segala cara, Allah sudah takdirkan rezekimu. Bang, jangan cemas, saya baru saja doakan kamu dalam sholat duhaku 8 rakaat Bang. Saya doakan kamu supaya Allah lapangkan rezekimu. Don't worry, be happy. Jangan cemas, bahagialah Bang. Salam sayang dari istrimu di rumah. Apa Bapak tidak bahagia? Bapak pernah dapat WhatsApp seperti itu? Jelas. Berarti Bapak salah pilih Pak. Bahagia kan Pak? Kita mau pergi kerja, istri kita senyum, meskipun semalam bertengkar. Ini selalu saya katakan, ini yang jarang dimiliki keluarga sekarang. Istri saya itu Pak, setiap saya mau keluar rumah, jam berapapun, subuh sekalipun, itu mamanya cek di rumah. Rasanya setelah 10 tahun saya menikah, dihitung hari dia bangun lewat dari jam 4 subuh. Jam 4 subuh pasti sudah bangun, sholat tahajud, ngaji. Begitu saya mau berangkat karena subuh, dia ambil ransel saya. Saya mau hendak usah, ini berat. Kata saya berat, apa tapi jawabannya? Beratnya ini Ustaz, tidak ada artinya ketimbang beratnya bebannya Ustaz tanggung untuk membiayai kami. Masya Allah. Saya keluar diikuti Pak, naik mobil, buka, dia cium dulu. Dia cium lagi mata ini lagi, ini agak lama. Ya. Sudah itu dia usap dada saya. Karena dia bilang Ustaz, ridhoi saya. Dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum saya ucapkan iya, saya ridhoi kamu. Bahagia kan punya istri begitu Pak. Apalagi kalau 4. Raja ibu-ibu sampai. Kalau istri seperti ini Pak, rasanya kita tidak tega kasih dia tambah. Iya toh? Dengarin ibu, laki-laki jangan dilawan. Makin kamu lawan makin jadi. Gimana? Ketuk hatinya, raih hatinya. Caranya seperti tadi. Maka mulai besok Bu, amalkan ini. Iya kan? Kalau begini kelakuan istri, perbuatan istri kepada suaminya setiap mau keluar, kan enak suami di luar. Ada yang goda, dia pikir tidak ada apa-apanya ini daripada istri saya yang baik. Kalau tidak baik pelayanan di rumah, coba deh perempuan sekarang Pak, kalau kita ke toko-toko itu santun betul kan. Assalamualaikum Pak Haji, salam deh, duduk, Bapak mau minum apa? Teh hangat atau teh panas? Pakai kopi, pakai gula atau tidak? Pakai gula deh, rendah kalori atau enggak? Nah, banyak sekali pertanyaan itu Pak. Sudah itu dia kasih kita dengan 2 jari, 2 tangan. Dia menghadap sambil senyum. Silahkan diminum, kalau masih ada keperluan jangan ragu. Hubungi saya Pak. Bagus kan? Istri kita peminumnya. Makanya kita malas minum kopi di rumah. Kenapa? Kopi diminum, ngomelan dirasa. Iya. Maka kalau mau dapat istri, keluarga bahagia, syarat utama istri yang soleh atau suami yang soleh. Istri yang soleh. Gimana sekarang Ustaz? Kita salah coblos dulu, salah choice. Tidak boleh putus asa. Terus doakan.
Doakan. Gimana caranya? Amalannya, salah satu amalannya, jika tidur Bapak salawati dia. Allahumma sholli ala sayyidina. Sambil niatkan, ya Allah, jadikan istriku patuh dan taat terhadap agama. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Tiba-tiba dia terbangun. Saya salawati kau sayang. Supaya apa? Supaya kau semakin cantik dan indah. Karena perempuan itu, Pak, jangan harap dia akan taat kalau Bapak tidak bisa ditaati. Ya toh Bu? Ya. Gimana istri kita mau santun kalau Bapak kasar? Gimana istri kita mau sholat kalau Bapak sendiri tidak pernah sholat? Maka jangan berharap istri kita taat ketika kita pun tidak mampu menjadi teladan. Kenapa kita umat Islam meneladani Rasulullah Muhammad SAW? Karena Rasulullah adalah teladan sebaik-baik teladan. Jadi kalau mau berharap istri yang baik, maka kita dulu sebagai suami harus menjadi orang baik. Bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada istrinya? Rasulullah tidak pernah keluar rumah sebelum beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Rasulullah setiap mau keluar rumah? Dia cium jidat istrinya. Maka ibu-ibu, kalau besok-besok suami mau keluar, minta sedekah. Kalau dia lupa, Pak, sedekah, cium jidatnya. Sedekah. Nabi subhanallah, kalau minum, dia minum bekas bibirnya Aisyah. Misal Pak ya, kalau ini anggap ini, ya, ini Aisyah minum di sini, ini, maka Nabi meminumnya. Karena Nabi itu kalau minum satu teguk dia kasih lagi istrinya, minum lagi kasih lagi istrinya. Di mana bekas bibirnya Aisyah, di situ Nabi minum. Begitu romantisnya. Coba Bapak mulai amalkan sebentar. Minum bekas bibir istri, langsung ngomong, bau betul minum. Itulah Rasulullah. Nah, Rasulullah suatu saat pulang dari dakwah, gembira sekali Aisyah. Begitu gembiranya sampai dia lupa Rasulullah dikasih teh, tapi gembiranya Aisyah salah resep Pak. Nabi minum, Aisyah menunggu, itu dikasih satu teguk. Ini teguk kedua belum juga dikasih, Aisyah mulai bengkok mukanya. Teguk ketiga belum lagi dikasih, Aisyah lalu tidak sadar dan dia berkata, ya sabar lagi, dia kata, Bang, memang ada perempuan yang kasih minum di luar. Biasanya minum, saya dikasih tegukan berikutnya. Nabi diam. Aisyah makin berkata, Bang, akhirnya Nabi kasih. Begitu dia minum, langsung dimuntahkan Aisyah. Kenapa? Salah resep. Garam dikira gula. Itulah Rasulullah. Tidak mau istrinya malu. Tidak mau ketahuan supaya istrinya tidak malu. Coba kalau Bapak di rumah, pulang cari nafkah capek, salah resep, goblok memang kamu. Salah satu makna di dunia hasanah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Salah satu di antara makna itu menurut para ahli tafsir adalah punya pasangan yang soleh dan solehah di rumah, punya istri yang baik, punya suami yang baik. Kalau punya suami atau istri yang baik, maka itulah ciri dan tanda Bapak telah mencapai kebahagiaan dunia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, panjang cerita tapi waktu terbatas. Bermulalah keluarga yang baik itu dari mendidik anak dan menjadikan kita sebagai suami teladan agar istri bisa taat. Bagi adik-adik remaja yang hadir di tempat ini, bermulalah untuk membina keluarga soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bermula dari jangan keliru memilih jodoh. Jangan sudah adik-adik yang hadir di tempat ini, tidak usah pacar-pacaran, menguras waktu, menyanyiakan waktu, mengotori hati. Iya kalau kamu lagi enak-enak, tapi kalau tiba-tiba WhatsApp temanmu, saya lihat pacarmu dengan cowok lain, pasti kau sudah tidak bisa tenang. Maka tidak usah pacar-pacaran, tidak ada gunanya. Ada yang bilang, pacaran syar'i Ustaz. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu. Pacaran 3 tahun tidak dilamar, motor aja dicicil 1 tahun sudah lunas. Kamu dipacaran 3 tahun tidak dilamar lama.
Udah, nggak usah pacaran. Anak-anak sekarang baru pacaran baru 3 bulan pacaran, panggilannya di WhatsApp-nya Mami Daddy. Tuh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, resep yang berikutnya agar kita punya keluarga yang bahagia, jangan lupa berdoa. Itulah doanya kalau Bapak punya anak seperti anaknya Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Ibrahim? Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Bukan anak yang gagah, bukan anak yang cerdas, bukan anak yang kaya, tapi anak yang soleh. Kaya tidak soleh, kekayaannya tidak ada gunanya. Cerdas tidak soleh, kecerdasannya justru mengakali orang tuanya. Tinggi pangkat jabatan tidak soleh, justru pangkat jabatan itu akan mempermalukan orang tua. Mari evaluasi diri, dan terakhir agar anak-anak kita baik, istri anak baik kita tolak bala, agar keluarga kita terhindar dari bala. Dan salah satu tolak balanya berkaitan dengan Idul Kurban ini, berkurbanlah. Berkurban, karena kurban itu salah satu faedahnya kita cinta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cintanya Allah kepada kita, rumah tangga kita dinaungi dan diberi rahmat hidayah oleh Allah SWT. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.